Kemudian kita ke informasi mengenai kecelakaan yang terjadi di Subang yang menewaskan puluhan orang, di mana saat ini tepatnya 28 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus Sri Padma Kencana yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Bus yang berisi 66 penumpang itu jatuh ke dalam jurang sedalam 25 meter. Hingga Kamis siang, korban luka-luka akibat kecelakaan bus pariwisata yang terjun ke dalam jurang di Tanjakan Cahe, Wado, Sumedang, masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Sejumlah penumpang selamat menceritakan detik-detik terjadinya insiden kecelakaan tunggal di jalan yang curam di wilayah timur Kabupaten Sumedang tersebut. Nah, udah lewat Wado, sebenarnya sih nggak ada kendala apa-apa di mobil sih, nggak ada masalah sampai saat ini tuh. Ketika di Wado, posisi RPM langsung naik di angka 4.000 gitu. Supir panik, kata keneknya, udah tenang katanya gitu. Kata supir, ini remblong, terus kan rem tangan ditarik, masih goyang terus, langsung luncur jauh. Kenceng dari biasanya sih 40 kilo per jam ya, ketika RPM naik tuh langsung 67. Pokoknya saya nggak lihat langsung pegangan aja, kerjaan cukup cepet. Sementara itu, jumlah korban meninggal dunia mencapai puluhan orang. Sudah ada yang meninggal kembali ya, sehingga yang posisi sekarang yang meninggal itu 28, yang dirawat berarti 37. Yang dirawat ya, 11 sudah pulang ya, sehingga totalnya itu adalah 65. Total penumpang ya, pelajar, kemudian orang tua, guru dan kru bus itu sendiri totalnya 65. Sementara itu, korban meninggal dunia telah dibawa pulang ke rumah duka di wilayah Subang, Jawa Barat. Dari Sumedang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan keluarga korban yang mengalami situasi yang pasti begitu mencekam ketika jatuhnya bus tersebut ke dalam jurang puluhan meter di mana 28 orang meninggal dunia, pemirsa. Mulai dari Bapak Endang dan juga ada Pak Nono Suyatno. Saya akan sapa, ini sudah ada Pak Endang ya. Pak Endang, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, ya, malam Bu. Pak Endang turut bersimpati apa yang terjadi di keluarga Bapak. Tapi Bapak ketika bicara dengan keluarga Bapak dan bertanya dengan kejadian tersebut ini bagaimana Pak? Detik-detik terjatuhnya, sekarang kondisi keluarga Bapak seperti apa? Ya, saya sementara itu sedih banget mendengar kabar bahwa mobil yang tumpangin berangkat ke Jarah pulangnya malah celaka gitu. Sedih banget, apalagi waktu melihat mayat udah bergeletak, ya saya panik, nanyain saudara saya, ternyata saudara saya masih selamat gitulah. Saudara Bapak sering berarti Pak menaiki bus tersebut, rute yang sama? Enggak, baru hari itu aja, baru kali itulah berangkat Jarah menaik bis. Baru itu ya, oke. Ya. Pak, sempat ada kecurigaan tidak dari keluarga Bapak? Misalnya sebelum berangkat busnya sudah ngadat, sudah ada masalah, bagaimana? Enggak ada curiga apa-apa. Apalagi begitu lihat bisnya, bis bagus, bisnya mah itu dijamin lah enak, itu nyaman. Prediksi karena bisnya bis baru, itu nggak ada firasat apa-apa Bu, nggak ada sama sekali. Nah, Pak, sekarang kondisi keluarga Bapak bagaimana, Pak? Masih dirawat atau bagaimana? Masih dirawat. Kalau paman saya, kalau keponakan saya mah udah pulang. Cuma anak keponakan saya yang masih dirawat karena teman saya ini patah tulang gitu, dari belakang, dari leher gitu, belum bisa pulang. Kalau kondisi psikologisnya bagaimana, Pak? Traumanya apakah hingga hari ini masih belum lupa dengan kejadian? Alhamdulillah kalau masalah traumanya enggak. Saya udah tanya juga, dia sadar waktu kejadiannya itu. Begitu kejadian sampai dia bisa bangun sendiri ke jalan, walaupun sampai di tanjakan karena udah merasa sakit ada orang yang nolongin gitu sampai dibawa ke jalan. Tapi dia mah sekarang katanya sadar gitu, tahu bahwa ini celaka gitu.
Oke, berarti saudara Bapak sampai harus menyelamatkan diri sendiri ya Pak ya? Iya betul. Itu kan dalam Pak, puluhan meter. Tempat Iya. jatuhnya itu apakah masih bisa dinaiki untuk ke atas atau bagaimana sih kalau diceritakan? Naik ke atas untuk jalan kaki gitu. Mhm. Nah, kalau jalan kaki sih ya kalau orangnya sehat-sehat sih bisa gitu. Tapi kalau lagi kaki itu ya otomatis nggak bisa naik. Dia juga udah merasa nggak enak, pada ngerasa sakit ya udah diem. Begitu diem ada Berapa kata orang, Pak? warga ya. Keluarga Bapak di dalam bus itu berapa orang? Kalau keluarga saya mah cuma dua. Dua. Hendak kemana Yang Pak satu. tujuannya? Ke itu jarak ke Pemijahan. Mau pulang ke rumahnya atau mau ada Iya. keperluan? Mau pulang, udah beres mau pulang ke sini ke Tanjung Siang Subang. Oke, baik. Nah Pak, kalau misalnya kondisi seperti ini berarti untuk biaya apa ya, ganti rugi atau dari pihak perusahaan itu keluarga sudah dapat informasi tidak Pak? Ya sementara ini saya belum punya informasi, Bu. Baik, nah sekarang saya ke salah satu keluarga korban lainnya pemirsa. Sekarang saya sudah tersambung dengan Bapak Nono Suyatno. Pak Nono, Assalamualaikum. Pak Nono ini sedang di rumah, Waalaikumsalam. sedang di rumah sakit ya Pak ya? Ya masih di rumah. Iya di rumah. Oke, Pak, kalau Pak Nono sendiri ini keluarga Bapak kondisinya seperti apa Pak? Ini pasca kecelakaan yang luar biasa ya Pak ya, masuk ke jurang puluhan meter. Iya. Kalau saya, anak saya 2 sama istri saya udah Sudah sehat? selamat. Kalau yang adik saya tuh yang meninggal ya sehat. Oke, Pak, berarti keluarga Bapak, adik Bapak itu naik bus tersebut itu hendak kemana Pak? Keperluannya apa? Ya jarah ke Pemijahan. Nggak ada tanda-tanda Pak bahwa bus ini akan kecelakaan, misalnya sudah ada masalah ketika berangkat atau terlalu banyak penumpangnya? Oh. Kalau kelihatannya nggak ada gitu. Kan saya nggak ikut, cuman istri aja gitu. Berarti ini bus yang biasa Pak ya digunakan oleh keluarga, misalnya untuk berziarah begitu? Kalau itu kurang tahu saya tuh yang biasa dipakai mana. Pak, turut berduka cita dengan adik Bapak yang meninggal dunia, tapi alhamdulillah istri dan anak selamat ya. Kalau posisi duduk itu bagaimana Pak? Istri Ya. Bapak di mana, anak Bapak di mana duduknya, adik Bapak di mana? Adik saya di depan tuh, kalau istri sama anak di belakang di jok yang kedua itu. Kalau ketika pasca kejadian, kalau untuk istri gitu Pak, ada luka-luka juga di tubuhnya, apa efeknya gitu Pak ketika dirawat, apa keluhannya? Ya ada yang luka dikit cuma udah dijahit gitu. Oke, nah kalau adik Bapak, mohon maaf, bagaimana kemudian ketika dirawat? Itu mah udah meninggal di tempat itu kejadian. Oke, Pak, kalau istri Bapak cerita pada saat kejadian, bagaimana sih sampai kemudian mereka alhamdulillah selamat ya? Apakah juga sempat menyelamatkan diri di bus itu pasca kejadian? Itu kurang tahu masalah kejadiannya itu kurang persis itu. Baik, terima kasih Pak Nono, terima kasih Pak Endang. Kita harapkan semuanya segera pulih dan turut bersimpati khususnya untuk Pak Nono ya Pak atas wafatnya atau meninggal dunianya adik Pak Nono. Dan juga untuk seluruh korban kecelakaan bus tersebut pemirsa.